Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Nugroho. Saya dari kelas Hukum Internasional B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum diplomatik dan konsuler. Hukum diplomatik adalah serangkaian aturan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membangun komunikasi dalam bentuk hubungan diplomatik. Sedangkan konsuler merupakan perwakilan negara yang biasanya ditempatkan kepada daerah dalam wilayah negara penerima atau yang belum merdeka. Pengiriman pejabat konsuler dilakukan untuk merintis pembukaan hubungan diplomatik. Hubungan konsuler terbatas pada hal-hal yang bersifat non-politis seperti perdagangan, perniagaan, atau kepentingan warga yang berdiam di wilayah yang bersangkutan. Sejarah hukum diplomatik berawal dari Kongres Wina tahun 1815, lalu masa LBB tahun 1927, dan selanjutnya masa PBB. Sejarah hukum diplomatik pada Kongres Wina tahun 1815. Sejak Kongres Wina, para anggota diplomatik yang telah diberikan penggolongan dan beberapa prosedur sementara yang telah dibicarakan, namun tidak ada sesuatu usaha untuk mengkodifikasikan hukum diplomatik. Kongres Wina tersebut hakikatnya merupakan tonggak sejarah diplomasi modern karena berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematis di bidang diplomasi. Selanjutnya, pada masa LBB tahun 1927. Pada masa LBB, kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi berulah dipandang cukup berarti. Pada masa itu dibentuklah komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi hukum internasional, di mana telah dilaporkan bahwa subjek hukum diplomatik harus diatur secara internasional. Namun rekomendasi komite ahli ditolak oleh Dewan LBB. Sementara konferensi di negara-negara Amerika di Havana pada tahun 1928 menganggap bahwa masalah itu sangat penting. Selanjutnya pada masa PBB. Setelah 2 tahun PBB didirikan, dibentuk Komisi Hukum Internasional. Selama 30 tahun, komisi tersebut telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional, di mana 7 diantaranya terkait hukum diplomatik, yaitu pergaulan dan kekebalan diplomatik, pergaulan dan kekebalan konsuler, misi-misi khusus, hubungan antar negara dengan organisasi internasional, masalah perlindungan dan tidak diganggu gugatnya para pejabat diplomatik, dan yang terakhir yaitu status kuris diplomatik. Pembentukan utusan diplomatik, yaitu terdapat pada pasal 7 Konvensi Wina tahun 1961 yang berisi yaitu personal diplomatik dari suatu perwakilan diplomatik adalah terdiri atas anggota-anggota staf diplomatik yang dipimpin oleh seorang kepala misi diplomatik. Anggota-anggota staf perwakilan juga terdapat dari tenaga ahli yang berfungsi sebagai atase militer, atase kebudayaan, atase perdagangan, dan lain-lain. Sedangkan pada masa pembentukan konsuler, dalam pasal 2 Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler menentukan sebagai berikut, yaitu pembentukan hubungan konsuler di antara negara-negara terjadi dengan persetujuan timbal balik. Persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik di antara dua negara jika tidak ditentukan lain, termasuk persetujuan untuk pembukaan hubungan konsuler. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan diplomatik tidak dengan sendirinya mencakup pemutusan hubungan konsuler. Klasifikasi utusan diplomatik. Dalam Konvensi Wina tahun 1815, yaitu terdiri dari duta besar berkuasa penuh, yaitu perwakilan tingkat tinggi dan mempunyai kekuasaan penuh serta luar biasa. Dan yang kedua, duta garrison, yaitu perwakilan di bawah duta besar dalam menyelesaikan segala persoalan harus berkonsultasi dengan pemerintahnya. Dan yang ketiga, menteri residen, yaitu perwakilan yang hanya mengurusi urusan negara, tidak mewakili pribadi kepala negara. Yang keempat yaitu ada kuasa usaha, yaitu perwakilan diplomatik tingkat rendah
yang diakreditor oleh Menteri Luar Negeri. Dan yang terakhir ada attaché, yaitu pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Sedangkan klasifikasi utusan konsuler yaitu terdiri dari konsuler jenderal, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara. Yang kedua adalah konsul dan wakil konsul, yaitu mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepala konsul jenderal. Kantornya bernama konsulat. Dan yang terakhir adalah agen konsul, dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Kekebalan diplomatik pada Konvensi Wina tahun 1961 yaitu terdiri atas pertama, kekebalan atas diri pribadi terdapat pada pasal 29. Yang kedua, kekebalan ke keluarga seorang pejabat diplomatik terdapat pada pasal 37 ayat 1. Yang ketiga, kekebalan dari yurisdiksi sipil atau perdata terdapat pada pasal 31 ayat 1. Yang keempat, kekebalan dari yurisdiksi kriminal atau pidana terdapat juga pada pasal 31 ayat 1. Yang kelima, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi terdapat pada pasal 31 ayat 2. Yang keenam, terdapat pada pasal 22 dan 30, yaitu kekebalan kantor perwakilan negara dan tempat kediaman wakil diplomatik. Dan yang terakhir yaitu kekebalan korespondensi terdapat pada pasal 27. Sedangkan hak-hak istimewa diplomatik yaitu pembebasan bea cukai terdapat pada pasal 36 ayat 1, pembebasan dan kewajiban membayar pajak. Akhir putusan diplomatik dan konsuler. Sedangkan yang diplomatik sudah habis masa jabatan, ditarik atau recalled oleh pemerintah negaranya, tidak disenangi negara penerima atau di persona non grata, negara penerima dan pengirim perang. Sedangkan konsuler, fungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir, penarikan dari negara pengirim. Dan yang terakhir yaitu pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler. Dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.